menghibur kami. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita persiapkan diri kita guna untuk memulai kebaktian minggu ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 353 bait yang pertama. Saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami majelis mengucapkan salam sejahtera dan selamat hari Minggu kepada kita sekalian. Kepada saudara-saudari kami yang baru pertama kali melakukan ibadah di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang. Kehadiran saudara-saudari menambah sukacita persekutuan kita hari ini. Mengawali kebaktian ini, marilah kita mendengarkan warta jemaat tentang kegiatan pelayanan gereja yang telah dilaksanakan dan berita-berita penting tentang kehidupan jemaat serta rencana pelayanan gereja 1 minggu ke depan. Warta jemaat Minggu 26 Juli 2020. Majelis Rungkun Gereja mengucapkan selamat hari Minggu dan mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Laporan kebaktian minggu, kebaktian-kebaktian yang lainnya, persepuluhan, pembangunan gereja, kegiatan sektor-sektor dan persekutuan kategorial telah dituliskan dalam kertas momo dan telah di-share ke WhatsApp Jemaat GBKP Bandung Barat. Rungkun Gereja mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang ikut ambil bagian dalam kebaktian minggu ini dan untuk semua yang sudah mempersembahkan guna gereja Tuhan.
Demikian warta jemaat kita. Masuk kita dalam kata pengantar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu peningkatan ekonomi jemaat yang merupakan minggu khusus dalam kalender gereja kita untuk memberi pengertian dan dorongan akan pentingnya pemahaman tentang peningkatan ekonomi jemaat. Salah satu dampak kehadiran kabar baik dalam kehidupan kita adalah tercapainya tingkat kehidupan yang lebih baik dan bijaksana dalam mencari dan mengelola keuangan keluarga. Marilah kita bersama-sama menyembah Allah yang Maha Kudus dengan hormat dan hati yang bersukacita. Saudara-saudari yang terkasihi dalam nama Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai kebaktian kita. Di dalam nama Allah Bapa yang memberkati pekerjaan kita, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang senantiasa bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia, dan di dalam nama Roh Kudus yang senantiasa memperbaharui kekuatan dan hikmat kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Efesus 4 ayat 28. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240 ayat 1 dan 3. Selamat yang tak kunjung berhenti,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita masuk ke dalam responsoria, pujian kepada Allah yang memperhatikan kehidupan manusia. Saudara-saudari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah memperlengkapi kita dengan kepintaran supaya kita tahu bekerja dengan baik, sehingga kita beroleh keuntungan dan rezeki yang berkelimpahan dan menikmatinya dan menatalayankannya dengan sesama manusia. Terpujilah Tuhan sebab rancangan mulia yang Dia kerjakan di dalam hidup kami. Allah mengaruniakan kekuatan dan kesehatan supaya kita dapat mempergunakan hari-hari kehidupan dengan aktivitas yang membuat tercipta kebaikan dan kemakmuran. Terpujilah Tuhan yang memberi kekuatan dan kesehatan sehingga kami mampu memakai hari-hari hidup kami. Marilah kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan yang telah memberi banyak kebaikan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Menebus, dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita mengaku dosa kita. Saudara-saudari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh amat baik rencana Allah bagi kita dan bagi dunia ini. Marilah kita mengaku segala kekurangan dan ketidaksetiaan kita, memakaikan kekuatan dan kesehatan serta kepintaran yang sudah dikaruniakan Allah bagi kita. Untuk itu, biarlah masing-masing kita di dalam hatinya mengaku demikian. Kami mengaku ya Tuhan, sering sekali kekuatan, kesehatan, dan kepintaran yang Engkau berikan belum kami pakaikan seturut kehendak-Mu. Sering kami tidak peduli akan pelanggaran kami, sehingga apa yang kami kerjakan tercipta kebaikan dan tidak membawa sukacita bagi kami dan sesama kami manusia. Ya Tuhan, ampunilah kami. Untuk menyadari segala dosa dan pelanggaran kita kepada Allah, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1 dan 4.
berita pengampunan dosa. Setelah kita mengaku segala dosa kita, maka tibalah saatnya kita menerima pengampunan dosa dari Allah kita. Allah bersukacita menyambut orang yang mengaku dosanya. Firman-Nya kepadanya, "Aku tidak menginginkan kematian orang yang jahat, tetapi yang kurindukan agar mereka bertobat, supaya mereka beroleh kehidupan." Dan sebagai hamba Allah, saya menyampaikan firman-Nya kepada kita sekalian yang mau mengakukan dosanya. Firman-Nya, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Yesaya 1 ayat 18b. Kita bersukacita sebab Allah telah mengampuni dosa kita. Karena itu mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 3. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, Ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita membaca firman Tuhan bagian yang pertama. Pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama terambil dari Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai dengan 20. Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. "Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air,
Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuatanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam sepanjang hidup kami, secara khusus pada hari ini. Kami bisa dilayakkan Tuhan untuk hadir dalam rumah kami masing-masing untuk mendengarkan Engkau berfirman. Tuhan senantiasa hadir ke tengah-tengah kami, berkati urapi kami Tuhan, supaya firman-Mu yang akan kami perdengarkan pada saat ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami semua sudah siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats kita pada hari Minggu ini diambil dalam Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat Tesalonika. Mari kita buka Alkitab kita, 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga pada waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus,
supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari Minggu ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teks ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika, dan tujuan dari penulisan surat ini, khususnya dalam perikop kita pada hari Minggu ini, adalah kembali menyadarkan, kembali mengingatkan jemaat di Tesalonika bahwa pada saat itu ada beberapa jemaat yang sudah tidak lagi melakukan tugasnya sebagaimana yang sudah diberikan oleh Tuhan, tapi ada banyak di antara jemaat di Tesalonika bahkan sudah meninggalkan tanggung jawabnya, meninggalkan pekerjaannya. Kenapa mereka tidak lagi melakukan tanggung jawabnya, meninggalkan pekerjaannya? Karena salah satu isu yang sangat kuat beredar pada waktu itu adalah isu mengenai datangnya Tuhan Yesus kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Padahal sudah sangat jelas sekali dikatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu tidak satupun orang yang tahu. Dengan beredarnya isu itu, bahwa banyak di antara jemaat pada waktu itu sudah berhenti bekerja, tidak mau bekerja. Ada juga dia ketakutan, ataupun dia merenung kira-kira seperti apa nanti, sehingga dia lupa akan tugasnya. Jadi intinya adalah ada orang yang berhenti bekerja, melalaikan tugasnya. Ada juga jemaat yang ketakutan, apakah benar-benar Tuhan Yesus datang kedua kali, apakah dia selamat atau tidak, sehingga dia melalaikan apa yang seharusnya dia kerjakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada juga orang berkata bahwa masa pandemi corona ini juga mereka kaitkan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Istilahnya kiamat. Dan ada juga orang yang tidak lagi mau bekerja, pasrah, ataupun tidak lagi mau berusaha untuk berpikir bagaimana meningkatkan kehidupan, bagaimana memaksimalkan pekerjaan. Karena merasa dibatasi, merasa putus asa, tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan dengan masalah yang ada sekarang. Banyak orang sudah tidak lagi bersemangat untuk hidup dan bekerja. Mungkin ini sama dengan apa yang dialami oleh jemaat di Tesalonika pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setidaknya ada 3 hal yang sangat memberkati kita melalui pengajaran yang diberikan oleh Rasul Paulus untuk jemaat Tesalonika pada teks kita kali ini. Yang pertama itu adalah Rasul Paulus mengingatkan bagaimana kita mampu melakukan pekerjaan dengan baik. Kita tetap mampu melakukan pekerjaan dengan baik. Tentu saja supaya kita mampu terus bekerja dengan baik di tengah-tengah situasi kita saat ini, dengan batasan-batasan yang ada, dengan hal-hal yang mungkin selama ini tidak bisa kita kerjakan,
Ya, kita dibatasi ruang dan waktu. Ya, bagaimana kita tetap bisa bekerja dengan baik? Ya, tetap bekerja dengan baik. Tentu harus kita memiliki landasan yang kuat. Kenapa kita harus bekerja? Bahkan dengan situasi yang sekarang. Engkai maka kita harus lalap redahin. Ya. Kalau dunia biasa bekerja itu tujuannya adalah untuk mencari nafkah. Ya. Takut tidak makan, takut tidak terpenuhi kebutuhan hidup. Ya, itu biasanya tujuan-tujuan duniawi. Terus orang-orang bekerja juga tujuan mencari status. Ya, dengan adanya pekerjaan orang akan mungkin hormat dengan kita. Ya, kalau seseorang yang datang melamar anak kita tapi dia tidak memiliki pekerjaan yang tetap, mungkin kita sebagai orang tua ragu. Tapi ketika dia memiliki pekerjaan, statusnya juga akan naik. Ya. Atau mungkin bekerja itu adalah mengumpulkan harta. Sehingga sering sekali dikaitkan bahwa bekerja itu identik dengan upah. Kita bekerja kalau kita mendapatkan upah. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah bekerja? Ya. Bekerja bukan hanya orientasi kita untuk upah. Ya. Bekerja adalah panggilan dari Tuhan. Bekerja adalah pemberian Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada manusia tetapi kepada Tuhan. Sehingga Paulus memberikan nasihatnya melakukan pekerjaan dengan baik. Berarti ini mengingatkan kita, bekerja itu adalah menata kehidupan, menata lingkungan dunia supaya dapat bertahan dengan baik. Bagaimana kita bekerja sehingga kehidupan kita, lingkungan kita itu bisa tetap bertahan dengan baik. Ya. Jadi dengan demikian bekerja bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ya. Kalau memang bekerja itu adalah menata kehidupan, ya, kehidupan diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dunia yang kita tinggali ini, supaya kita dapat tetap hidup, supaya tetap kita bertahan di sana, berarti secara sederhana kita bekerja bukan hanya untuk diri kita, tapi juga di luar dari diri kita. Pertanyaan untuk kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah melalui pekerjaan, apakah melalui usaha, bisnis, atau apapun yang kita kerjakan saat ini, kita sudah melakukannya dengan baik? Apakah dengan pekerjaan, apakah dengan kegiatan, usaha yang kita kerjakan saat ini, apakah keluarga kita sudah menjadi lebih baik? Apakah lingkungan kita menjadi lebih baik dengan usaha yang kita lakukan? Banyak terjadi pencemaran lingkungan karena sebuah pekerjaan. Apakah dengan pekerjaan yang kita lakukan, orang yang selama ini jauh dari kita itu menjadi dekat? Apakah melalui pekerjaan yang kita hidupi sekarang ini, dahulu lingkungan pekerjaan itu terasa hampa, terasa hambar, tapi kehadiran kita bekerja di tempat itu menjadi sesuatu yang bermanfaat? Ini menjadi pertanyaan. Apakah dengan pekerjaan yang saya lakukan saat ini sudah semakin bertambah teman, saudara, reh buena kade-kade, arah pendahin sikulakoken, entah reh teremna imbangku. Ya, ini pun menjadi pertanyaan bagi kita. Ya, banyak melalui pekerjaan, karena sebuah alasan pekerjaan, kita banyak berkonflik dengan orang lain. Ini menjadi perenungan bagi kita. Yang kedua dikatakan oleh Paulus, tidak malas ataupun tidak bermalas-malasan. Kalau dalam teks kita dikatakan di sana bahwa Paulus menjadi teladan ketika melayani, dia tetap bekerja supaya tidak menjadi beban.
Orang malas biasanya menjadi beban. Orang malas biasanya bisa melihat kekurangan orang lain karena dia tidak melakukan pekerjaannya, tapi dia memiliki waktu yang banyak untuk melihat segala kekurangan. Oleh karena itu ada pepatah mengatakan, janganlah memberikan satu hal ataupun janganlah mengajak seseorang yang tidak memiliki pekerjaan ataupun yang tidak melakukan pekerjaannya. Tapi berikanlah sesuatu kepada orang yang sibuk dengan pekerjaannya. Ya, karena dia pasti memiliki banyak waktu. Orang yang bermalas-malasan pasti tidak punya waktu. Tapi orang yang rajin itu pasti bisa memanage, mengatur waktunya. Ya. Mungkin kita pernah mengalami kalau kita libur, biasanya kalau di rumah kalau kita bekerja itu mungkin jam 6 pagi itu kita sudah mandi. Tapi kalau saat itu hari itu libur itu bisa jam 12 siang pun kita belum mandi pagi. Ya, karena kita merasa bahwa akan ada waktu. Ya, sehingga kita bermalas-malasan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengingatkan kita tidak boleh malas. Kita mungkin mengenal istilah ora et labora. Yang biasa kita pahami itu adalah bekerja sambil berdoa. Tapi kemudian kita bisa lebih memahami, saya bisa lebih memahami kata ini bahwa ora et labora bukan hanya sebatas bekerja sambil berdoa. Ya, ora et labora dalam bahasa Latin, kata et itu berarti pada, ataupun di dalam, ataupun menyatu. Ya. Berarti ora et labora adalah bekerja pada doa. Bekerja di dalam doa. Bekerja adalah doa. Itu adalah ora et labora. Jadi tidak ada pemisahan di sana. Ora et labora adalah bekerja pada doa. Bekerja di dalam doa. Bekerja itu adalah doa. Jadi doa yang benar adalah apa yang kita kerjakan. Ya. Doa yang benar adalah apa yang kita kerjakan. Sehingga jika ada orang yang berdoa, Tuhan berkatilah kami. Ya, penuhilah kebutuhan kami. Ataupun berkatilah pekerjaan yang saya lakukan. Tetapi dalam prakteknya dia bermalas-malasan, dia bersantai-santai, dia berleha-leha. Itu sama saja dia berdoa, Tuhan, kehidupan kami pasti akan miskin. Kehidupan kami pasti akan sengsara. Karena apa yang dia doakan dan apa yang dia kerjakan itu sangat berbeda sekali. Padahal tadi dikatakan bahwa doa itu adalah apa yang dikerjakan. Sangat percuma sekali ketika kita mendoakan ekonomi keluarga kita, pekerjaan kita, tapi pada prakteknya kita bermalas-malasan. Pada prakteknya kita tidak maksimal bekerja. Itu sama saja kita mendoakan hidup kita sengsara. Karena apa? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa bukan sekedar kata-kata. Kalau doa kita pahami hanya sekedar kata-kata, sampai kapanpun orang yang bisu tidak bisa berdoa. Tapi doa itu adalah apa yang kita lakukan. Apa yang kita kerjakan. Ya. Bagaimana kita menjadi berkat bagi kehidupan kita dan orang lain dengan doa dan apa yang kita kerjakan. Jadi selama ini mungkin kita senantiasa bahkan tiap hari kita berdoa untuk pekerjaan, untuk bisnis, untuk usaha kita. Tapi kalau kita bermalas-malasan, tapi kalau kita tidak maksimal bekerja, itu sama saja dengan kita tidak pernah berdoa.
kita tidak pernah meminta sesuatu yang baik kepada Tuhan. Yang ketiga, dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Ya. Teguran yang sangat keras sekali. Mungkin kita menerima firman Tuhan ini, ya, orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Apa maksudnya? Ya. Kecenderungan orang yang tidak bekerja sebenarnya tidak memiliki apapun sekalipun untuk dirinya sendiri. Ya. Orang yang bermalas-malasan, orang yang tidak mau meningkatkan, memaksimalkan apa yang seharusnya masih bisa dia kerjakan, sebenarnya tidak memiliki apapun. Sekalipun untuk dirinya sendiri, jangankan untuk orang lain, untuk keluarganya, untuk makannya sendiri pun sebenarnya dia tidak layak. Ada perkataan seperti ini, kemalasan bisa membuat kita tergoda untuk mengambil apa yang bukan menjadi milik kita. Ya, jadi kemalasan bisa membuat kita tergoda untuk mengambil apa yang bukan menjadi milik kita. Lihatlah, kejahatan timbul, ya, hal-hal yang kita saksikan di tengah-tengah masyarakat. Itu erat sekali hubungannya dengan orang tidak mau bekerja, orang tidak mau berjuang. Mereka hanya menginginkan hasil tanpa melalui proses. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 hal yang sudah disebutkan di atas, inilah yang menjadi landasan kita pada minggu ini, minggu peningkatan ekonomi jemaat. Bagaimana kita harus bekerja dengan baik, bagaimana kita harus melakukan pekerjaan kita dengan tekun, tidak malas. Dan bagaimana kita bisa menjadi orang yang bekerja supaya kita bisa makan. Peningkatan ekonomi jemaat dibutuhkan walaupun situasi kita pada saat ini banyak sekali mempengaruhi pekerjaan usaha kita. Tapi kita tidak mau berhenti. Kita tidak mau terpaku atas masalah. Mari terus berkreasi, berinovasi untuk menemukan sesuatu. Sehingga melalui apa yang kita kerjakan, kaisi idahi kendulah hanya ibas keluar gandu ngenca, tapi justru kepada orang lain, kepada lingkungan, bahkan kepada dunia. Itu menjadi sesuatu yang baik. Ya. Minggu peningkatan ekonomi jemaat. Kata ekonomi itu berasal dari bahasa Latin. Ekos dan nomos. Ekos itu bisa diartikan ruang kehidupan ataupun lingkungan. Nomos itu hikmat dari Allah. Ya. Jadi kata ekonomi, kita memahami, orang Kristen memahami kata ekonomi itu adalah hikmat yang datang dari Allah untuk menata kehidupan, menata lingkungan, menata relasi, ya. Relasi hubungan antara satu dengan yang lain, supaya dunia ini, lingkungan ini, keluarga kita menjadi tempat hidup kita yang lebih baik. Jadi secara teologis kita bisa melihat dalam Kejadian 1 ya, bahwa Allah adalah seorang ekonom. Ya, Allah itu adalah seorang ekonom. Kenapa? Mari kita lihat dalam Kejadian 1. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Ya. Bumi, dunia ini masih sangat berantakan. Tapi Allah mampu menjadikan segala sesuatu itu, segala sesuatu yang gelap, yang kosong, yang belum berbentuk, itu menjadi sesuatu yang teratur, sesuatu yang terang, sesuatu yang berguna. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peningkatan ekonomi jemaat adalah kita pahami sebagai
mereka yang bergerak, mereka yang bekerja, kita yang bergerak, kita yang bekerja untuk kebaikan, ya, bahkan untuk kesejahteraan orang lain. Ya. Jadi peningkatan ekonomi di masa COVID-19, kalau kita aplikasikan dari apa yang sudah kita dengar saat ini, bukan hanya untuk kebaikan kita saja, menambah penghasilan kita saja, dengan berkreasi, dengan melakukan pekerjaan, dengan berbisnis, dengan berjualan. Tapi mari kita berpikir bagaimana melalui pekerjaan kita, melalui peningkatan ekonomi yang kita lakukan saat ini, itu juga untuk kebaikan sekeliling kita. Jadi ulaka lid perjengilen, adi lid kari program peningkatan ekonomi jemaat. Karena kita tidak hanya memikirkan diri kita, tapi bagaimana seperti dalam Kejadian 1 yang tidak teratur, yang belum terisi, yang belum pernah ada melalui kita, itu bisa menjadi sesuatu hal yang baik dan berguna. Mungkin bisa kita lihat apa yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Allah tidak kekurangan. Segala kemuliaan di sorga dan di bumi adalah miliknya. Tapi mengapa Allah melalui Yesus Kristus harus hadir ke dunia yang sangat berbeda sekali dengan surga? Ya. Karena Allah melalui Yesus Kristus tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia mau berbagi dengan manusia. Peningkatan ekonomi jemaat ataupun peningkatan ekonomi kita, prinsip yang harus ada bagi kita adalah bagaimana peningkatan itu tidak hanya bagi kita, bagi keluarga kita. Pekerjaan yang kita lakukan itu bukan hanya untuk kita, tapi juga ada banyak orang-orang, ada banyak sektor dalam kehidupan ini. Itu juga meningkat. Itulah yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Allah berbagi dengan manusia. Bahkan ketika Yesus berkata pada saat dia naik ke sorga, "Aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu, supaya di mana aku, engkau pun ada di sana." Yesus tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, tapi dia juga memikirkan manusia, supaya di mana dia berada, kita pun ada di sana. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bekerjalah dengan tekun seperti tema kita pada hari Minggu ini. Mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya supaya melalui pekerjaan kita muncul kebaikan? Ya. Ada peningkatan ekonomi, kesejahteraan bagi dunia ini. Apapun yang menjadi pekerjaan kita saat ini, apapun yang menjadi usaha kita saat ini, yang perlu kita renungkan adalah ketika pekerjaan, ketika usaha, peningkatan ekonomi yang sedang kita kerjakan sekarang tidak diberkati oleh Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, pekerjaan, usaha, bisnis yang kita kerjakan sekarang ini, itu tidak akan menjadi kebaikan. Malah itu akan menjadi sumber kekhawatiran, sumber ketakutan, bahkan bisa menjadi pembunuh nomor 1 dalam kehidupan kita melalui apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi bisnis, pekerjaan, usaha, peningkatan ekonomi yang kita lakukan. Kalau tidak diberkati oleh Tuhan, kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu akan menjadi ketakutan, kekhawatiran bagi kita. Terlalu banyak biaya kita, terlalu banyak biaya operasional yang kita keluarkan untuk menjaga sebuah pekerjaan, menjaga sebuah usaha kita. Ya, kita takut tidak sukses, kita takut usaha kita tidak berjalan, apalagi kalau kita takut ada saingan kita, sehingga kita
berusaha untuk naik ke atas walaupun kita harus memijak orang lain supaya tetap di bawah. Ya. Jika sepanjang yang kita kerjakan masih fokus kepada upah, kepada keuntungan, ya, kepada diri kita sendiri, maka sampai kapanpun pekerjaan itu tidak bisa kita nikmati. Tidak bisa menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih setianya, damai sejahtera untuk diri kita dan untuk orang lain. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi mari kita bekerja dengan tekun. Mari kita hidupi pekerjaan kita. Dan mari kita mensyukuri apa yang kita kerjakan sekarang ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa bekerja dengan tekun, tidak bermalas-malasan. Dan mengingatkan kami untuk senantiasa kami bisa meningkatkan ekonomi kami, yang tidak hanya berfokus pada diri kami, tapi juga untuk kebaikan orang lain, kebaikan lingkungan dan dunia ini. Mampukan kami untuk senantiasa menghidupi pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita sebagaimana seluruh orang percaya di semua tempat dan zaman. Mari kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tibalah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Firman Tuhan yang sampai bagi kita sebagai landasan kita memberikan ucapan syukur kita diambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 367 ayat 1.
akan berdoa untuk persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kami tahu bahwa persembahan ini tidaklah sempurna, tapi kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang mampu menyempurnakan apa yang kami lakukan pada saat ini. Kiranya persembahan kami boleh dipakai gerejamu untuk tetap senantiasa melayani di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah jemaat Tuhan, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan juga memberkati segala berkat-berkat yang masih ada bagi kami, supaya kami boleh pakai untuk kemuliaan nama-Mu, untuk keluarga kami, dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa buat semua jemaat Tuhan GBKP Bandung Barat, dan juga semua jemaat kami dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa memberkati mereka. Kau senantiasa memperhatikan kehidupan mereka. Tidak ada yang tersembunyi di mata-Mu Tuhan. Apapun yang mereka hadapi saat ini, baik sukacita maupun hal-hal yang tidak seperti mereka harapkan, Tuhan senantiasa hadir. Dan berkati setiap jemaat kami Tuhan, dalam proses pemulihan kesehatan. Tuhan memberkati orang-orang yang saat ini tidak sempurna kesehatannya. Tuhan senantiasa hadir. Tuhan menjamah tubuh mereka, supaya melalui jamahan Tuhan, mereka bisa disembuhkan. Kami juga berdoa buat semua jemaat Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha yang mereka lakukan saat ini. Tuhan, biarlah kami semua dalam melakukan aktivitas pekerjaan kami melakukannya dengan sungguh-sungguh dan tidak bermalas-malasan. Berikan kami hikmat, supaya melalui pekerjaan ini, kami boleh meningkatkan taraf kehidupan ekonomi kami, bahkan kehidupan jemaat dan kehidupan dunia ini. Mampukan kami untuk melakukan walaupun dalam hal-hal yang sederhana. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami, anak-anak KKR, anak-anak Permata. Tuhan senantiasa memberkati pertumbuhan iman mereka, supaya mereka juga tetap berada dalam jalan-jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kau memberkati studi mereka, Kau juga memberkati masa depan mereka. Berikan hikmat-Mu, supaya mereka bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang bisa diandalkan dalam studi mereka, bahkan dalam pekerjaan mereka. Mereka bisa menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak yang dalam usianya sudah seharusnya untuk mendapatkan teman hidup. Tuhan, tidak henti-henti kami berdoa, meminta kepada Tuhan, supaya Engkau mempertemukan anak-anak kami ini dengan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sehingga melalui pertemuan mereka, keimanan mereka semakin dikuatkan dan hidup mereka semakin menjadi saksi-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat segala pelayanan, segala kegiatan yang dilakukan oleh gereja-Mu dalam 1 minggu ini. Tuhan senantiasa memberkati. Dan biarlah semua jemaat Tuhan boleh mengambil bagian dalam ibadah minggu, PJJ, PA, dan sebagainya. Tuhan senantiasa memberkati jemaat Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat jemaat Tuhan yang sudah memberikan ucapan syukur mereka. Tuhan senantiasa memberkati. Biarlah melalui ucapan syukur ini, mereka semakin menyadari bahwa apapun yang ada bagi mereka saat ini, semuanya bersumber dari Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, mereka tidak akan kekurangan, tetapi mereka merasakan dan menerima berkat-berkat Tuhan melalui kesehatan, kebahagiaan, bahkan rezeki yang Tuhan limpahkan melalui pekerjaan mereka. Berkati Bapa. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang menerima tambahan umur, bahkan tambahan umur dalam usia pernikahan mereka. Tuhan senantiasa memberkati. Biarlah melalui pertambahan usia mereka, usia pernikahan mereka, mereka semakin dekat dengan Tuhan, dan mereka semakin mendengar suara Tuhan melalui pertambahan usia, melalui pekerjaan mereka, dan apapun yang mereka lakukan semakin menjadi berkat bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga tetap berdoa buat gereja-Mu di Jalan Holis ini. Tuhan senantiasa memberkati. Biarlah pada masa ini gereja-Mu juga terus bisa melayani, dan berkati semua serayan Tuhan, pertua diaken, pendeta yang melayani di GBKP Bandung Barat ini.
supaya kami juga tetap bisa melayani dengan segala situasi dan keterbatasan yang ada, tidak membatasi kami untuk terus melayani Engkau. Bapa di sorga, kami juga tetap berdoa buat proses izin dan proses renovasi gereja, perbaikan gereja yang dilakukan pada saat ini. Tuhan senantiasa memberkati. Biarlah pada waktunya nanti izin beribadah juga boleh Engkau berikan kepada jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami dalam situasi kami saat ini. Kami tahu bahwa ketika Roh-Mu yang kudus itu bekerja dalam hidup kami tidak akan putus asa. Tapi kami tetap bersemangat dalam melakukan pekerjaan kami. Walaupun dalam situasi pandemi virus corona yang sampai saat ini belum berhenti. Tapi kami terus-menerus akan tetap bersyukur kepada Tuhan dan melakukan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, kami semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini, berkati kehidupan kami dan pelayanan kami. Biarlah pada waktu-waktu yang akan datang kami semakin baik mempersiapkan diri untuk melayani Engkau. Ampunkan segala pelanggaran kami yang mendukakan hati Tuhan, supaya kami tetap beroleh kasih karunia daripada Engkau saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyatakan janji kita kepada Allah dalam ibadah kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah sudah memperlengkapi kita dengan kepintaran dan pengetahuan agar memperoleh rezeki yang berlimpah dan sukacita melalui pekerjaan kita. Kami berjanji ya Tuhan akan memakaikan pengetahuan dan kepintaran Tuhan dalam pekerjaan kami. Allah bersuka atas orang yang berlaku benar, adil dan setia dalam pekerjaannya. Kami berjanji ya Tuhan, kami akan bekerja dengan setia, jujur, dan adil dalam melakukan semua pekerjaan kami. Allah memerintahkan kita hidup saling tolong-menolong, sebab yang kuat bertanggung jawab membantu yang lemah. Kami berjanji ya Tuhan, akan kami pakai kekuatan dan kepintaran untuk menolong sesama manusia. Kami persembahkan pekerjaan kami menjadi berkat bagi orang lain. Untuk mengokohkan tekad dan janji kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 376 ayat 1 dan 4. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi pada-Mu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi pada-Mu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Allah yang sudah kamu dengar pada hari ini. Jadilah alat Tuhan yang membawa kebaikan bagi dunia ini. Untuk menguatkan kamu melakukannya, terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Allah sumber segala karunia akan memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita telah usai. Sebelum kita meninggalkan rumah ibadah ini, mari kita masuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Mujuah-juah. Salam Manbanta Grina. Selamat Minggu.